آمين اللهم صل على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبة وآل وأصحابي كرام من أئمة بهم يغفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surat Qaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib. A idza mitna wa kunna turaba dhalika raj'un ba'id. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Afalam yanduru ila as-samaa'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا وأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنحل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد
خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن الميت lagi إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرات الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma naqulu li jahannama halil talaqi wa taqulu hal min masid wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hada ma tu'aduna li kulli awwabin hafid man khashiya rahmana bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib adkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina masid wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashuddu minhum batshan fatanaqabu fil bilad hal min mahis inna fi dzalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa shahid wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Sadaqallahul azim.
Sadaqallahul Adzim. Surah Qaf ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa laqad, dan sungguh-sungguh Allah itu khalaqnal insan, menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan Allah itu mengetahui ma tuwaswisu bihi, yang dibisikkan kepadanya nafsuhu, di dalam hatinya. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu dari awal sampai akhir tahu, sampai ke hal yang rahasia pun, kekentek yang ada di dalam hati Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi, dan sesungguhnya Allah lebih dekat ilaihi kepadanya, kepada manusia, min hablil warid, dari urat lehernya. Jadi Allah itu adalah kehidupan kita. Kita hidup karena sedang dihidupi oleh Zat yang Maha Hidup. Makanya diibaratkan hablul warid, lebih dekat dari urat leher. Leher ini ada nafas yang keluar masuk itu. Berarti kita, selama kita masih punya nafas, berarti kita sedang dihidupi. Jadi kita hidup sekarang ini karena sedang dihidupi oleh Zat yang Maha Hidup. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita masih sedang dihidupi oleh Zat yang Maha Hidup, pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena nantinya apa yang kita usahakan, finalnya, endingnya adalah kita itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan su'ul khotimah. Itu yang menjadi endingnya, finalnya. Sampai nanti meninggalnya selamat atau meninggalnya celaka, itulah endingnya. Makanya kita pergunakan sebaik-baiknya waktu yang kita miliki, kehidupan yang kita miliki, sisa hidup yang kita miliki ini ke jalan yang benar. Untuk siapa? Untuk keselamatan diri kita tatkala besok kita kembali kepada Allah. Idz yatalaqqal mutalaqqiyani, ketika catatan yang dibuat oleh mutalaqqiyani, oleh dua malaikat pencatat, anil yamini, dari sebelah kanan, wa anis simali, dari sebelah kiri, qaidun, duduknya. Qaid itu duduk. Maksudnya malaikat pencatat ini ada di sebelah kanan kedudukannya dan ada di sebelah kiri tempatnya, maksudnya posisinya ada di sebelah kanan manusia dan juga ada di sebelah kiri manusia. Itu tukang catat ya. Ma yalfidu min qaul, tidaklah lafal yang dikeluarkan oleh manusia illa ladaihi, kecuali di sisinya ada siapa? Raqibun atid, ada malaikat raqib dan ada malaikat atid. Jadi sebelah kanan ditafsirkan sama sebagian ulama ada malaikat raqib, dan yang sebelah kiri ada malaikat atid, itu yang selalu setiap saat mencatat apa yang kita perbuat. Yang kita perbuat ya, bukan yang apa yang kita kerentekkan di dalam hati, bukan yang kita kerentek, apa itu kerentek, yang kita bicarakan di dalam hati, bukan itu yang dicatat. Malaikat gak bisa melihat hati kita, gak bisa. Yang malaikat raqib dan atid itu mencatat apa yang kita perbuat. Kalau di dalam hati belum, mereka gak tahu. Yang tahu siapa? Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Siapa? Allah. Yang ada, yang dibisikkan di dalam hati, yang diomongkan di dalam hatinya manusia, yang tahu hanya Allah. Gak ada yang lain kecuali Allah yang tahu.
Kerentaknya kita, kerentaknya sampean, yang tahu hanya Allah. Malaikat raqib maupun atid tidak tahu kerentaknya hati. Yang mereka tahu adalah perbuatan kita. Kalau baik ya dicatat baik, kalau jelek ya dicatat jelek. Wajaat sakratul maut bil haq, dan kedatangan sakratul maut itu adalah benar, hak, benar. Jadi sakratul maut itu benar, ada sakratul maut itu. Sakaroh itu mabuk ya. Surat apa itu? La taqrabus shalah in kuntum sukaro. Jangan kamu dekati sholat jikalau kamu dalam keadaan mabuk. Sakaro itu mabuk. Jadi besok sebelum mati, manusia akan melewati alam yang mabuk, maksudnya bingung. Waktu sekarat dia bingung. Panasnya badan sudah lebih dari 40. Panasnya badan udah ngigau. Apa yang jadi kebiasaan kita? Yaitu yang dingigaukan itu. Terus besok tatkala kita sakaratul maut, tatkala kita bingung perpindahan dari alam dunia ke alam kubur, itu namanya alam sakaratul maut. Bingung, buka matanya, melihat matanya, tapi bukan yang dilihat, bukan alam dunia lagi. Coba sampean perhatikan tatkala sampean ada orang lagi sakaratul maut, dia lihat matanya buka, tapi yang dilihat bukan sampean atau di sekitarnya, namun yang dilihat adalah alam sakaratul maut. Disetel semua video-videonya sampean itu, mulai dari awal sampai akhir videonya itu disetel, diperlihatkan, sampean bingung. Nah, dalam kebingungannya itulah namanya sakaratul maut. Semoga kita diselamatkan tatkala sakaratul maut. Bingung sakaratul maut itu, bingung. Itulah penentu keselamatan kita tatkala kita mau mati. Tatkala kita mau meninggal dunia, penentunya kita selamat atau tidak pada saat sakaratul maut. Bingung. Yang jadi kebiasaannya sampean apa? Yaitu yang dingigaukan. Sampean sering berzikir kepada Allah, itu yang sering dilafalkan. Allah, Allah, Allah. Sering baca Al-Quran, hafal Quran, ya Al-Quran yang dia baca itu dalam ngigaunya dia. Tidak sadar sudah, mabuk dia sudah. Dzalika ma kunta minhu tahid. Hal yang demikian itu, kematian itu yang selalu mulai awal kita tolak, kita nggak mau atas kedatangannya kematian itu, tapi kenyataannya datang, jadi nyata. Karena setiap manusia atau setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa berproses menuju kematian. Makanya pergunakan hidup ini. Kita hidup ini harus kita ingat, kita hidup karena sedang dihidupi oleh Zat yang Maha Hidup. Itu yang harus kita buat pedoman ya. Kita pegang erat-erat itu. Jadi kita pasti akan mati. Harus kita imani itu. Wa nufihu fisur, dan ketika sangkakala ditiupkan, zalika yaumul wa'id, itulah hari yang dijanjikan. Wa'id, wa'du itu janji, atau wa'id itu ancaman atau peringatan. Awas lu, kalau kamu berlaku buruk besok akan disiksa, maksudnya seperti itu. Ingat lu bahwa besok ada yaumil qiyamah. Ingat lu, kamu besok ada sakaratul maut di dalam kematiannya. Jadi iman kepada hari akhir itu
luar biasa, akan mengubah perilaku dalam kehidupan kita. Iman kepada Allah dan hari akhir itu luar biasa, akan mengubah perilaku dalam kehidupan kita. Makanya Kanjeng Nabi bilang, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut. Pasti perkataannya yang baik-baik, gak akan dia berkata yang buruk, apalagi menggunjing, memfitnah, menggibah, gak akan. Laga aja gak mau mereka. Berbicara yang omong kosong, yang gak ada manfaatnya gak mau. Auliyasmut, kalau memang mereka gak menemukan perkataan yang baik, pasti diam orang yang iman itu. Karena takut dia mempergunakan waktunya ke hal yang sia-sia. Dia pergunakan waktunya yang terus bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain. Zikir terus dia, ketimbang berkata yang gak ada gunanya, mendingan dibuat di zikir kepada Allah. Gitu. Jadi diingat, Allah yang maha tahu apa-apa yang ada di dalam hati manusia, karena Allah itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepada manusia min hablil warid, dari urat lehernya. Lambang apa? Lambang hidup, lambang kehidupan. Yang perlu digarisbawahi bahwasanya manusia ini hidup karena sedang dihidupi oleh Zat yang maha hidup, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dibuatkan sama Allah itu malaikat pencatat, 2 malaikat pencatat, anil yamin wa anis simal, dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang kanan namanya raqibun, yang kiri namanya atidun, atid. Wajaat sakratul maut bil haq, dan perlu kita ingat bahwa datangnya sakaratul maut itu benar. Makanya kita itu kalau ingat ini ya merinding. Gak akan kita akan berperilaku yang buruk, gak akan berperilaku maksiat di hadapan Allah. Pastinya kita akan berlaku baik. Dzalika ma kunta minhu tahid. Yang demikian itu yang dari dulu yang kita hindari. Apa yang kita hindari? Kematian. Kita nggak mau mati. Kenapa kok nggak mau mati? Karena belum siap, Pak. Ya, belum siap. Amalnya belum banyak, pahalanya belum banyak, amal baiknya masih sedikit. Wa nufihu fisur, dan ketika sangkakala ditiupkan, dan ditiupkan sangkakala itu, dzalika yaumul wa'id, itulah hari di mana yang hari itu dijanjikan atau diancamkan. Awas lu, hati-hati, besok itu ada hari kiamat. Hati-hati, minimal kiamat sughra. Kiamat itu ada 2, kiamat sughra maupun kiamat kubro. Kematian manusia itu kiamat sughra. Makanya diperingatkan di sini, wajaat sakratul maut bil haq. Ingat lu, sakratul maut, kematian itu hak, benar. Makanya kita harus perbaiki perilaku kita, perbaiki niatnya kita juga perbaiki. Biar ikhlas, sampean beramal biar ikhlas, sampean bekerja juga biar dinilai ibadah. Kalau sampean mutungan, kalau sampean ngambekan, nggak ikhlas nanti. Jadi kerjanya sampean, capeknya sampean tuh mulai dari pagi sampai malam itu enggak dinilai ibadah. Makanya harus ikhlas. Dimarahin sama pimpinan ya ikhlas. Kalau kita salah berarti itu sebuah kebaikan buat kita. Ditegur tatkala kita salah, kita harus berterima kasih. Ada yang sayang pada kita supaya kita lebih baik lagi di hari berikutnya. Kalau tambah buruk celaka kita ya.
Makanya sampai rugi kalau hari ini lebih sama dengan hari kemarin. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, kita itu rugi. Namun kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu namanya celaka. Makanya sampean besok kalau sampean cari istri, carilah istri yang soleha. Cari istri yang soleha. Kenapa? Al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu itu adalah madrasah pertama kali. Sekolah pertama kali adalah di rumah. Siapa gurunya? Ibu. Siapa ibu itu? Istrinya sampean. Makanya kalau ingin anaknya sampean besok soleh soleha, sampean harus bisa mencari istri yang soleha. Syaratnya supaya kita mendapatkan istri yang soleha, kita calon suaminya harus terlebih dahulu menjadi orang yang soleh. Gimana caranya? Ngaji. Semoga dengan kita mengaji ini mengangkat derajat kita, mengangkat derajat orang tua kita di sisi Allah, dan tatkala kita meninggal dunia, tatkala kita sakaratul maut, ditolong sama Allah, dan kita ditakdirkan oleh Allah, kita, keluarga kita, orang tua kita, anak cucu kita ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma minhu ma nasina wa minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al hujjatai ya rabbal alamin.